konsep garapan seni tari kreasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jenny Rosina Bajauru dengan NIM 2021-720036 dan teman-teman saya. Baik, terima kasih. Adapun pokok pembahasan kami pada hari ini, yang pertama, pengertian seni tari kreasi. Yang kedua, jenis seni tari kreasi. Yang ketiga, konsep garapan seni tari kreasi. Dan yang terakhir, ciri-ciri seni tari kreasi. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Arnesti Gisela Seran, NIM 2022-720024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya, irama, rias, dan busana juga merupakan hasil modifikasi dari tradisi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fersis Aldin, NIM 2021-720030, program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri seni tari kreasi. Ciri-ciri seni tari kreasi yang pertama itu ada tema tari. Tema tari sangat penting ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eksplorasi gerak. Hal ini dikarenakan tema merupakan sumber atau hal yang melatar belakangi penciptaannya karya tari. Segala sesuatu yang ada dalam karya tari disesuaikan dengan tema tarinya, termasuk gerakannya, bentuk karya tari. Yang kedua itu ada bentuk karya tari. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum melakukan gerakan. Hal ini dikarenakan bentuk tari akan mempengaruhi hasil dari gerak yang dicari. Eksplorasi bentuk tari tunggal akan berbeda dengan eksplorasi bentuk karya tari berpasangan atau bentuk karya tari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani, NIM 2022-720037. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses garapan tari kreasi. Yang pertama itu proses eksplorasi. Proses eksplorasi adalah proses penjelajahan dan pencarian motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses garap tari. Pada langkah eksplorasi biasanya terbentuk karena adanya rangsang awal yang ditangkap oleh pencairan. Melalui rangsangan inilah praktik, ide, dan gagasan mengembangkan gerak dapat dilakukan dan akan mewujudkan proses kreatif gerak yang cenderung orisinal dan karya tari yang dibuat secara sederhana. Dalam proses eksplorasi ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh penata tari dalam melakukan proses garap. Beberapa stimulus tersebut diantaranya berupa rangsangan auditif, visual, ideasional, gagasan, atau rangsang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan, nama saya Rudolf Hartono Bani. Di sini saya akan melanjutkan di bagian B, yaitu stilasi gerak tari. Stilisasi adalah penghalusan memberikan kesan indah dari suatu gerak. Dalam berkarya, tari tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari suatu gerak. Stilasi dilakukan pada saat eksplorasi gerak untuk diubah atau diperhalus dengan proses pengembangan. Proses pengembangan gerak ini dapat diaktifkan dengan cara mengubah volume gerak, level, kesan, ragam gerak, struktur, dan elemen lainnya.
ketiga, improvisasi gerak tari. Improvisasi merupakan pengalaman secara spontanitas, mencoba-coba, mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh waktu improvisasi. Inti dari gerak improvisasi adalah bentuk-bentuk gerak yang dilakukan penari yang pada setiap saat dapat dilakukan berbeda-beda tetapi masih disesuaikan dengan maksud pengadegan dari gerak itu sendiri. Gerak improvisasi dapat dikategorikan sebagai adegan gerak yang disengaja dan tidak sengaja. Adegan yang tidak disengaja oleh salah satu penari tersebut dapat dikategorikan sebagai improvisasi oleh si penari. Akan tetapi pada pelaksanaan juga gerak improvisasi dalam tari dapat dilakukan secara sengaja sesuai dengan kebutuhan konsep gerak. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ferdinand Kalikit Panjukang, biasa dipanggil Ferdi, NIM 2022720050. Di sini saya menjelaskan mengenai komposisi tari dan ciri-ciri seni tari kreasi. Komposisi tari merupakan seni membuat atau merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan hasil atas suatu pola gerakan terstruktur. Itu disebut pula sebagai koreografi. Adapun ciri-ciri tari kreasi yang dikutip dari buku mata pelajaran seni budaya dan prakarya SD yang disusun oleh Dr. Lilin Chandrawati SMSN. Tari kreasi memiliki sejumlah karakteristik ataupun ciri-ciri tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri tersebut menjadi hal yang membedakan jenis tari ini dengan jenis-jenis tari lainnya. Contoh ciri-ciri tari kreasi. Tari kreasi lebih mengutamakan gerakan hasil eksplorasi dan makna atau pesan dari tari sebagai ungkapan ekspresi pribadi, menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi, tidak menunjukkan identitas kultural. Terima kasih. Dari materi yang kami sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa tari adalah gerak tubuh seseorang secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sebuah tarian sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa buah unsur, yaitu wiraga atau raga, wirama atau irama, dan wirasa atau rasa. Ketiga unsur ini melembur menjadi bentuk tarian yang harmonis. Menurut jenis tari digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi. Tari kreasi adalah bentuk tari baru yang merangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Demikianlah penjelasan dari kami.